Ke informasi selanjutnya, bakti sosial terapi tusuk jarum akupuntur diikuti oleh puluhan warga di sebuah masjid di Surabaya. Warga berharap dengan metode ini sakit yang diidap bisa pulih dan mereka bisa beribadah di bulan puasa dengan lancar. Beginilah suasana terapi tusuk jarum akupuntur yang diikuti warga di Masjid Al-Hakim di Wetan Baru, Surabaya, Jawa Timur. Pengobatan akupuntur cuma-cuma alias gratis ini antusias diikuti warga yang mengalami sejumlah keluhan penyakit seperti nyeri lutut, pegal linu, sakit nafas, sesak nafas, dan penyakit lainnya. Mereka berharap lewat terapi ini, warga segera sembuh dan kesehatan mereka tetap terjaga agar bisa rajin beribadah di bulan Ramadan. Kami sangat dibantu sekali dengan adanya pengobatan akupuntur ini dan pengobatan terapi yang lainnya yang dilakukan oleh Bu dan Ramil, Bu Saimah. Alhamdulillah bisa membantu ringan, tangan juga bisa agak ringan, tadinya kan keringgingan gitu. Aksi bakti sosial ini ditangani langsung oleh Dan Ramil Simokerto Kodim 0831 Surabaya Timur yang juga merupakan ahli terapis akupuntur. Baginya, terapi tusuk jarum akupuntur selama bulan puasa ini pun dinilai aman dan efektif untuk para lansia. Akupuntur itu bekerja pada saraf sehingga dia bisa lebih maksimal untuk titik-titiknya itu menyampai ke organ tubuh yang dimaksud. Kemudian ada titik poin namanya, seperti titik lutut. Ini titik poin di mana ketika lutut sakit, ketika ada akupuntur ada sifat panas yang sehingga sifat panas itu menjadikan ringan pada lututnya. Tim akupuntur TNI berharap warga menjaga pola hidup dan makan sehat selama bulan Ramadan, termasuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Alhamdulillah kalau ternyata metode tusuk jarum ini bisa memperingan bahkan mengobati penyakit warga yang tetap ingin sehat dan tetap pengen rajin beribadah di bulan puasa ya Ustaz ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah metode akupuntur ini secara syariat Islam itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa Ustaz? Iya, ini pengobatan alternatif akupuntur ya dengan tusuk jarum. Ya, tidak ada yang kemudian membatalkan puasanya. Karena tidak ada yang masuk ke dalam rongga-rongga tubuhnya. Mulutnya tidak ada yang masuk, demikian juga hidungnya dan lain sebagainya. Maka menjadi pengobatan yang baik di masa Ramadan ini, di masa puasa ini. Di samping insya Allah ya tidak begitu berat seseorang menjalankan ibadah puasa, namun beberapa penyakit dapat diobati atau disembuhkan melalui media ini. Asalkan tetap tentu harus dicek terlebih dahulu sebelum berobat, bagaimana kondisi kesehatannya. Jangan sampai kita berobat malah kemudian bukan pengobatannya yang membatalkan. Kitanya membatalkan diri sendiri karena menjadi lemes misalnya. Sebelum itu dicek dulu bagaimana darahnya, bagaimana kondisi tubuhnya. Kalau keadaannya tidak memungkinkan jangan dulu. Nanti kita lakukan pasca kita berbuka puasa. Ketika akan melakukan pengobatan tetap yang diutamakan adalah puasa dulu. Ketika tidak membatalkan insya Allah dan orangnya memang sehat, tidak ada masalah dengan fisiknya, silakan berobat dengan pengobatan alternatif dan itu tidak membatalkan puasa kita. Iya, kalau bahkan kalau emang sakit sekalian ya mending nggak usah puasa dulu ya Ustaz ya kalau sakit. Nah di luar sana ini kan banyak sekali pengobatan alternatif yang menggunakan berbagai metode. Lantas metode pengobatan alternatif apa saja sih Ustaz yang diperbolehkan menurut syariat Islam? Ya. Alternatif itu kan pilihan sebetulnya artinya. Ya, kita punya dua pilihan. Yang pertama ya pengobatan secara medis ya atau bahasa kitanya pengobatan modern. Dan yang kedua adalah pengobatan alternatif yaitu dengan berbagai cara. Ada beberapa persyaratan yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama tidak ada ya hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat atau bertentangan dengan syariat. Misalnya dengan jampi-jampi tertentu, dengan mantra, dengan mantra-mantra, dengan jimat, atau dengan persyaratan yang tidak masuk akal. Ya, malamnya tidak boleh tidur sama sekali, itu kan tidak mungkin. Atau harus menyembelih ayam yang warnanya putih, merah, kuning, kan mungkin. Waduh. Sesuatu yang itu di luar dari akal sehat kita. Yang kedua, seseorang dibolehkan manakala tidak menggunakan makhluk yang lain. Pihak ketiga. Karena biasanya dalam tanda kutip ada pihak yang dilibatkan, yaitu makhluk halus jin atau setan. Kalau begitu kan berarti dia tidak berobat, tapi dia meminta tolong kepada bangsa jin atau bangsa setan. Hindari hal-hal yang kemudian menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir bahwa pengobatan alternatif dibolehkan selama itu tidak memadorotkan.
tidak membahayakan. Seperti juga pengobatan medis itu kan justru memberikan keringanan, menyehatkan, ya bahkan kita menjadi sembuh karenanya, tapi tetap yakinlah Allah yang menyembuhkan. Maka tidak boleh membahayakan dalam arti seluruh yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan bagaimana kita menjaga kesehatan. Karena kalau membahayakan bukan bertambah sehat, maka dia bertambah sakit dan akhirnya bukan jadi pengobatan. Ya namanya penyakitan. Karena dia bertambah sakit. Yakinlah bahwa pengobatan itu kita tetap memohon kepada Allah. Allah lah zat yang maha penyembuh. Ini adalah sarana, ini adalah media. Karenanya dipastikan tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau nilai yang diedukasi oleh mereka yang ahli di bidang kesehatan, yaitu kesehatan yang bersifat modern, pengobatan yang bersifat modern insya Allah. Ustaz, dikit nih, nyambung dikit aja. Kan kata Ustaz, yang penting tidak ada yang membatalkan. Kalau pijet Ustaz pas puasa, kita batal gak sih Ustaz? Soalnya ada yang bilang katanya kalau lagi puasa itu kan menahan hawa nafsu gitu ya. Dan menghindari hal-hal yang dalam tanda kutip memanjakan diri kita. Biar ibadahnya khusyuk dan pahalanya gak berkurang. Pengen tanya Ustaz, kalau emang lagi pegel banget nih terus lagi puasa, pijet tuh makruh gak sih Ustaz? Ya, tadi kan karena sakit, karena pegel, boleh pijat. Melainkan kalau pijat itu tidak ada tujuannya. Enggak. Sekedar ini aja iseng-iseng lah saya pengen pijat-pijatan. Lebih baik nanti setelah kita berbuka puasa silakan. Mau pijat, mau apapun yang lainnya. Karena tadi yang utama adalah menjaga puasa. Menjaga puasa lebih utama. Melainkan bagi yang sakit, ya, bagi yang diberikan uzur oleh Allah, yang bepergian silakan saja. Untuk itu sebelum kita melakukan apapun, ya kita pastikan bahwa puasa kita tidak terganggu atau pahala puasa kita tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu itu wa Ustaz, Ta'ala. kalau menikmati pijat sampai ketiduran tuh ngurangin pahala gak sih? Sumpah ini Ustaz banyak yang nanya nih Ustaz. Tidak ada masalah, ya, kan tidak ada yang dilanggar oleh dia. Iya, Dia iya. tidur Oh, pun jadi tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baik kalau waktu berpuasa dipakai untuk lebih banyak ngaji gitu ya Ustaz ya. Insya Allah. Pinter Sheila.